Selamat sore Bapak Ibu klien Geomes Sekuritas Indonesia sekalian. Kita kembali lagi ya di video yang terkait tutorial investor baru ya untuk menggunakan aplikasi Hero dari Geomes Sekuritas Indonesia. Berarti ini episode keempat ya Bapak Ibu ya, dimana kemarin sudah ada video yang terkait dengan cara loginnya ke aplikasi Hero, kemudian cara melakukan deposit ya, dan cara melakukan beli serta jual saham dengan menggunakan menu stock order. Nah, di sini di video ini kita akan mengulas ya, membahas bagaimana sih caranya untuk bisa mengubah password dan PIN ya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian tahu ya, nah Bapak Ibu kan mendapatkan user ID, login password, PIN yang defaultnya seperti ini ya. Ini kalau saya drag seperti ini, mungkin user ID ini tidak bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pasti akan melekat terus. Tapi jangan khawatir kalau misalnya lupa ID, lupa password, itu ada caranya ya. Nah, tapi yang mungkin bagi Bapak Ibu kesulitan itu adalah kalau login passwordnya dan akun password atau PIN-nya itu kan seperti ini. Ini kan tipe angka-angka dan alfanumerik ya, tipe alfanumerik yang susah untuk dihafalkan ya Bapak Ibu ya. Makanya saran saya memang Bapak Ibu itu kalau sudah bisa login pertama kali, saran saya mengganti password untuk loginnya dan kemudian PIN-nya. Terutama kalau misalnya Bapak Ibu itu settingan HP-nya itu belum ada ini ya, metrik untuk nge-save password atau login otomatis dengan sidik jari ya, biometrik lah istilahnya. Atau mungkin punya tapi Bapak Ibu nggak ngerti gimana nyetingnya di HP-nya. Jadi saran saya mending diganti ya. Dan kalau misalnya mau mengganti itu sekali lagi ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Di sini anggap saja asumsinya kita sudah login untuk pertama kali ya. Begitu login pertama kali memang sebaiknya langsung ganti password. Nah, cara ganti password itu adalah ke menu ya, dari halaman home ini, kemudian ke menu ya di kanan atas tadi, kemudian ke account ya, kemudian ke account info. Nah, dalam kasus ini saya sudah memasukkan PIN-nya, makanya kan kelihatan ini ya, kelihatan infonya di sini. Nah, tapi untuk langsung bisa mengubah password dan PIN itu langsung scroll ke bawah ya. Di sini ada yang namanya change password atau PIN. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada bisa mengubah login password dan juga mengubah PIN ya, akun PIN-nya. Untuk bisa mengubah passwordnya, yang diperhatikan adalah tentu saja pertama kali adalah password lamanya ya, password lamanya. Misalnya ya, ini saya ngasal aja ya. Ya, misalnya seperti ini. Password ini ya itu susah banget dihafalkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggantinya, yaitu new password dan confirm new password ini di sini nantinya. Nah, ketentuannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Login password must contain 4 until 8 alphanumeric character. Maksudnya adalah password untuk login yang baru itu bisa berupa gabungan huruf dan angka ya. Dan itu jumlahnya 4 sampai 8. Misalnya aja ya, passwordnya susah sekali, saya mau menggantinya. Misalnya menjadi ABCD 1234. Ya, atau ini kan 8 karakter ya. Kalau misalnya mau lebih digambarkan misalnya 4 karakter gimana? Bisa, misalnya AB12. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah hurufnya itu huruf kecil semua. Ya, nggak boleh ada huruf besar ya. Karena di nomor 3 ini capital letters are not allowed. Huruf besar tidak diperbolehkan.
seperti itu. Kalau sudah menentukan password barunya apa, kemudian ya AB12 lagi. Ya, misalnya ini ya. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu takut ya salah bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa ini ya ngeklik yang ada tanda matanya supaya bisa kelihatan. Oh, password barunya ini udah bener belum aku konfirmasinya, seperti itu. Kalau sudah langsung pencet yang send ini nantinya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian tadi login password yang diubah. Sekarang PIN. PIN berarti yang ada di sini ya, account pinceng yang di bawah ini. Nah, account pinceng juga sama ya. Kemarin misalnya dapat pertama kali password PIN-nya adalah misalnya ini ya. Wah, susah ini dihafalkan ya kan. Nah, masukkan aja ya seperti tadi prinsipnya ya. Nah, prinsipnya di sini alfanumerik boleh. Jadi seperti tadi A B C D 1 2 3 4 boleh, A B 1 2 juga boleh, atau nomor saja ya. Jadi di sini ada alphabets or numbers or alphanumeric characters. Jadi bisa boleh ini, misalnya AB 12 boleh ya kan, atau ABCD EFGH ini boleh nggak? Boleh ya. Atau paling gampang aja 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau misalnya mau ngepas 8 ya gitu. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Kalau saran saya sih, kita kan biasanya menggunakan aplikasi bank itu kan pasti sama ya, ada loginnya, kemudian juga ada buat pakai pinnya ya. Biasanya kalau pin itu kan angka semua ya Bapak Ibu ya. Maka saran saya ya pakai angka semua aja supaya polanya paling enggak sama dengan kita tuh pakai mobile banking kita, seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, tadi di sini ada dua ya, ada change pin sama reset pin. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam kondisi akun pinnya yang aslinya bisa dimasukkan buat login ya kan, sehingga bisa mengubah change pin, maka dipencet yang change pin. Tapi kalau misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya kelak nantinya Bapak Ibu misal udah lama banget gak login ya, kemudian mau nyoba login lagi dan mau pakai pin lagi, tapi lupa lagi ya. Duh, pinku yang baru itu lupa ya, berapa ya angkanya ya. Nah, jangan khawatir. Kalau misalnya seperti itu, caranya adalah dengan reset pin Bapak Ibu. Ya, reset pin. Nanti kalau ternyata misalnya udah akun pin yang baru adalah 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian 3 bulan kemudian baru buka lagi terus lupa, lah bisa di-reset lagi. Ya, masukkan mungkin angka lebih sedikit atau angka yang sesuai dengan kemauan Bapak Ibu dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara mengubah password dan mengubah PIN. Pak, saya ganti HP Pak, saya lupa password saya. Padahal biasanya saya itu ya pakai biometrik untuk login. Caranya gimana Pak? Jangan khawatir ya, yaitu bisa lewat sini ya, yaitu di service di sini. Jangan khawatir karena ada yang namanya forgot password ya. Forgot password itu di mana Pak? Forgot password itu misalnya saya logout dulu ya. Saya logout dulu. Nah, kemudian saya login lagi. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Di sini ada kata-kata forgot ID atau password. Nah, kalau misalnya lupa ID-nya, ya biasanya kan harusnya tinggal buka emailnya aja ya. Tapi kalau misalnya nggak mau buka email ya sudah, pakai ini aja ya. Masukkan email, masukkan nomor HP yang didaftarkan, dan masukkan nama ibu kandung ya. Nah, tapi kalau yang dalam kasus ini yang lupa tuh bukan ID tapi password, maka di sini forget password. Pencet password, nanti akan muncul halaman reset password ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu bedanya ya antara change password, change pin ya. Itu kan ubah password, ubah pin, dengan reset password, reset pin. Kalau reset itu artinya kan mengembalikan ke nol, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi tergantung kepentingannya apa, kebutuhannya apa, Bapak Ibu harus melalui prosedur yang benar. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya masih bingung tinggal tanya saya saja ya, seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu ya dari saya terkait dengan video tutorial bagaimana cara mengubah password dan PIN supaya lebih simpel dan bisa dihafalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.